Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini. Kita boleh memasuki minggu yang baru ya, di bulan Oktober ini. Tanpa terasa hari terus berlalu, ya berjalan dengan cepat sekali. Tapi kita bersyukur, kita masih meluangkan waktu untuk bersama-sama berkumpul dalam Zoom meeting untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih membahas tentang topik keluarga ya. Tema malam hari ini temanya adalah keluarga dan rencana Allah ya. Keluarga dan rencana Allah. Jadi Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, sebenarnya Allah itu sedang menciptakan sebuah keluarga ya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, lalu diberkati supaya beranak pinak, supaya beranak cucu, ya, untuk memenuhi bumi. Nah, Saudara, kalau ada laki-laki, ada perempuannya, dan ada anak, itu namanya adalah keluarga. Kenapa Allah membuat keluarga? Ada rencana Allah, ya. Di dalam keluarga itu, pertama adalah untuk memberikan gambar tentang Allah yang adalah keluarga di alam roh atau di surga. Ada Bapa, ada Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Mereka itu adalah keluarga, lalu mereka menyebut sebagai Elohim, keluarganya. Ya, Elohim, Allah Bapa sendiri namanya Eloah, lalu Tuhan Yesus itu namanya Yehova atau Yahweh, lalu Roh Kudus adalah Ruach Hekodes. Ya, nah, itu sudah pernah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Nah, bagaimana Allah itu membuat sebuah keluarga, ya? Nah, Saudara, kita perhatikan di sini ya. Dia yang merancang, dia yang mendesain sebuah keluarga itu. Jadi keluarga itu adalah gagasannya Allah. Dia yang membuat sehingga ada yang namanya keluarga itu. Nah, Saudara, ternyata rencana Allah untuk manusia ya, khususnya dalam membuat keluarga ini, ternyata Allah ya membuat keluarga supaya ya di sini dikatakan Bapak berkata, keluarga adalah sebuah unit tempat untuk bertumbuh, untuk menghasilkan keturunan yang ilahi ya. Jadi keluarga itu adalah sebuah unit tempat bertumbuh, di mana nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang ilahi. Saudara, ini rencana Allah, bahwa setiap keluarga harus menghasilkan keturunan yang ilahi. Artinya, setiap anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga yang didesain oleh Allah ini, nanti harus menghasilkan anak-anak yang berkarakteristik ilahi, ya, ilahi, baik dalam pemikiran, baik dalam sikap maupun dalam perbuatannya, sehingga si anak itu pun nanti juga akan mencerminkan tentang gambar Allah sendiri yang ada di surga. Saudara, tapi kenyataannya di dunia ini sekarang keluarga-keluarga sudah mulai rusak ya, sehingga di dalam dunia ini ya, nah di dalam dunia yang rusak ini keluarga-keluarga diserbu oleh kerajaan iblis sejak dari awal mula sampai akhirnya menghasilkan manusia-manusia rusak hingga mengacaukan rencana Allah. Tak ada yang tertinggal bagiku, kata Allah Bapa. Semua segi kehidupan manusia telah terkena polusi. Hanya sedikit saja dari mereka yang menghasilkan keturunan ilahi yang murni. Ya, jadi sekarang kita melihat, saya kadang-kadang didatangi beberapa orang, khususnya mereka minta untuk ya diarahkan atau konseling dengan saya, ya masalah keluarga. Intinya apa? Ya, keluarga yang awalnya diberkati di gereja dengan harmonis dan sebagainya, lalu mulai timbul keretakan. Dan akibatnya, dampaknya, anak-anaknya mulai berulah yang tidak-tidak juga. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang kacau balau ya. Nah, Saudara, kita melihat ya, saya perhatikan kenapa banyak sekali keluarga-keluarga yang didesain awalnya oleh Allah begitu mulia itu, sekarang
jadinya ya hasilnya kok jadi amburadul kacau balau seperti ini. Ternyata ada yang intervensi. Musuhnya Allah, yaitu si iblis. Dia berusaha untuk merusak rencana Allah ini melalui keluarga-keluarga Kristiani. Ya, sekarang orang-orang Kristen khususnya ya, kata saya nggak bicara tentang orang dunia yang kawin-mawin ya, tapi orang-orang Kristen sendiri sekarang sudah tidak peduli lagi dengan tentang tatanan Allah, tentang bagaimana Allah membenci perceraian, ya dah, di mana Allah yang menyatukannya. Mereka nggak menaruh hormat atas apa yang dikerjakan oleh Allah itu, malah mereka membuka peluang bagi si iblis dan melakukan apa yang menjadi dorongan yang ditanam oleh si iblis dalam benak mereka itu. Sehingga mereka membuat keluarga mereka jadi rusak, menjadi kacau. Sehingga menghasilkan anak-anak yang kacau pula. Anak-anak yang broken home, ya, sehingga mereka jadi anak-anak yang liar dengan kelakuan-kelakuannya yang tidak sesuai dengan anak-anak Allah ini. Di sini, Allah Bapa, ya, mungkin sebagai leader, pemimpin daripada desain Allah keluarga ini, mungkin dia mulai, kok begini ya, apa yang kita rancangkan seperti itu. Oleh sebab itu, malam hari ini kita dengar apa yang dikatakan oleh Bapak dan menjadi kerinduan Allah Bapak, saudara. Ya, Allah Bapak berkata begini, malam hari ini perhatikan. Aku membutuhkan lebih banyak keluarga untuk dipulihkan di atas bumi ini bagi kepentinganku. Perhatikan ya. Jadi ini merupakan sebuah saran yang diberikan dan yang dianjurkan kepada gereja Tuhan. Bahwa Bapak sedang membutuhkan lebih banyak keluarga-keluarga untuk dipulihkan di atas bumi ini bagi kepentingan dia. Ya, bahkan dia berkata, engkau mengerti bahwa aku mempunyai maksud dalam penciptaan manusia. Nah, tujuannya apa yang Allah lakukan ini? Bapak katakan sekali lagi, aku menghendaki keturunan yang kudus dan yang murni, yang akan menghancurkan pekerjaan si jahat dan mampu membimbing keluarga-keluarga lain menjadi keluarga kerajaan kembali ke rumah keluargaku di surga. Ya, ini merupakan sebuah kerinduan daripada Allah Bapa yang harus kita tangkap. Ya, di mana Allah Bapa merindukan adanya restorasi, adanya pemulihan keluarga-keluarga supaya mereka boleh utuh kembali dan boleh menghasilkan anak-anak yang ilahi kembali. Yuk kita lihat beberapa ayat ya yang menunjukkan bahwa keluarga-keluarga itu telah diserang oleh si jahat. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 ya. Ini ayat di mana Allah ketika punya rencana menciptakan manusia dan gambar Allah sebagai bentuk keluarga tersebut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28, perhatikan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ya dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan 28 tadi, di mana Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Desainnya adalah menurut gambar dan rupa kita. Saudara, kalau kita ya berpikir atau membayangkan tentang Allah, pasti kita akan membayangkan tentang sesuatu yang sempurna, tentang sesuatu yang mulia, tentang sesuatu yang baik, tentang sesuatu yang harmonis, seperti itu ya. Itulah hakikat atau keberadaan daripada Allah itu sendiri. Jadi ketika dia berkata, yuk mari kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa?
Manusia ya dalam keluarga itu ketika diciptakannya itu, Allah ketika menciptakan itu, benih yang diberikan ya dalam desain itu, Allah menghendaki dengan benih yang berkualitas itu dari Allah sendiri ini ya nantinya akan bertumbuh lalu menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa dengan Allah, baik dalam hal kemuliaannya ya, baik dalam hal kesempurnaannya, dalam hal kekudusannya dan sebagainya, semuanya harus mirip dengan Allah itu. Amin. Nah, begitu juga ketika Allah mulai memberkati mereka, beranak cuculah, anak-anaknya itu nanti juga harus sesuai dengan apa yang didesain oleh Allah juga. Ya. Namun, saudara, kita tahu bahwa iblis merusak gambar Allah dari semula. Nah, ini gambarnya ya, di wajah orang di Palu. Ya, nah ini iblis merusak gambar Allah dari semula. Kenapa iblis merusak gambar Allah itu? Saya mulai berpikir seperti ini, saudara ya. Dulu iblis ini, ya sebelum dia jadi iblis, dulu kan malaikat yang mulia, ya sebuah kerub yang duduk dekat dengan tahta Allah Bapa, ya tempatnya top dulu, namanya dulu Lucifer, bukan iblis, ya. Nah, dulu ya dia sangat mulia, dipercayakan oleh Allah untuk memimpin biduanita, ya paduan suara, kalau sekarang istilahnya jadi WL, worship leaders, ya yang ada di surga, memimpin semua makhluk untuk menyembah yang di atas sana itu, yaitu Allah Bapa. Sehingga setiap pujian, ya segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi yang ada di tahta itu, yaitu Allah Bapa. Dulu yang memimpin adalah Lucifer, saudara. Tapi ketika Lucifer kedapatan curang karena dia ingin ya menyamai yang maha tinggi, maka akhirnya Lucifer dilempar ke bumi. Setelah dilempar ke bumi, kemuliaannya hilang. Karakteristik Allahnya juga hilang. Karena dia marah, karena dia benci, maka dia menjadi jahat. Ketika dia menjadi jahat, maka sekarang disebut sebagai iblis atau setan. Ya, jadi kata iblis, kata setan itu pasti mengacu kepada perkara-perkara atau hal-hal yang bersifat jahat. Contoh ya, kalau ada orang yang jahatnya luar biasa gitu, nanti kadang-kadang Anda akan berkomentar, orang kok kayak setan, ya. Orang kok kayak iblis begitu ya. Nah, kadang-kadang kan begitu. Ya, tapi kalau ada orang baiknya luar biasa, sabarnya luar biasa ya, lalu kita bilang, kayak Allah ya. Ya kayak Tuhan aja nih, gitu begitu ya. Nah, saudara, kita berarti iblis itu sekarang menjadi makhluk yang jahat sekali. Dengan amarah, dengan benci, dengan kecewa, sekarang ada di bumi karena dia dilempar di bumi itu. Nah, saudara, ketika manusia diciptakan sebagai gambarnya Allah itu, lalu ditaruh di bumi, di mana iblis ada di situ. Ya, istilah saya sekarang iblis dan manusia itu bertetanggaan, ya. Nah, manusia ditaruh di Taman Eden, sementara iblis ada di tempat yang lain. Saya nggak tahu tempatnya apa namanya ketika itu. Tapi dia ada di bumi yang sama dengan manusia ketika manusia itu ditaruh di Taman Eden itu. Nah, saudara, ketika iblis itu melihat ada makhluk yang namanya manusia dengan keluarganya ini, ya memiliki karakteristik seperti Allah yang di surga, karena dia didesain, karena dia diciptakan serupa dengan gambarnya Allah, ya. Nah, saudara, akhirnya iblis itu kayak bernostalgia. Kayaknya aku pernah lihat makhluk ini ya. Di mana ya? Itu ya, saudara ya. Jadi contoh begini ya. Pada suatu kali ya, Ibu Nastiti itu ketemu dengan saya, gitu ya. Nah, karena ikut bengkel gitu, ya, bengkel rohani, ketemu dengan saya. Satu kali nemu foto saya, gitu ya. Mungkin di Facebook atau di IG saya, ya, atau di YouTube saya, gitu ya. Lalu ketika melihat gambar saya itu, Bu Nastiti bilang, kayaknya aku pernah lihat orang ini ya. Siapa ya? Oh, Pak Gideon. Ini Pak Gideon. Lah,
Yang disebut Pak Gideon itu kan bukan orangnya, betul? Yang disebut Pak Gideon itu kan fotonya. Yang disebut Pak Gideon oleh Bu Nastiti itu kan gambarnya Gideon, betul? Bukan Gideonnya, tapi gambarnya Gideon itu disebut Gideon itu. Kenapa? Karena menyerupai, betul nggak itu? Nah, rambutnya begini, hidungnya begitu ya, senyumnya begini, pokoknya plek, persis gitu ya. Nah, saudara, ketika manusia dibuat segambar dengan Allah, artinya manusia itu kan gambarnya Allah, bukan? Nah, ketika iblis ketemu dengan gambarnya Allah, dia bisa melihat Allah di dalam diri manusia itu. Baik dalam kemuliaannya, baik dalam perbuatannya, baik dalam sifatnya, itu ada di dalam Adam ketika belum jatuh di dalam dosa itu. Nah, saudara, akhirnya ya si iblis ini yang sudah terlanjur marah karena diusir dari surga oleh Allah ini, akhirnya dia menyerang gambarnya Allah itu ya. Jadi kalau ada orang mungkin ya, saya nggak pakai contoh orang di sini ya, orang lain lah gitu ya. Mungkin dia marah dengan saya karena saya tegur ya. Lalu dia membenci saya ya, membenci saya karena saya tegur walaupun maksud saya baik, tapi dia tidak rela untuk ditegur, malah marah seperti itu ya. Nah, tapi dia nggak berani tonjok saya. Karena ada bodyguard banyak yang menyertai saya. Ya, kemana-mana kan saya disertai para malaikat surgawi. Ya, jadi mereka nggak berani nonjok saya gitu ya. Nah, satu kali dia nemu foto saya. Karena dia benci, dia marah dengan saya. Karena tersinggung dengan saya. Karena pernah saya tegur seperti itu. Lalu dia ambil foto saya itu. Dia sobek-sobek ya. Kalau enggak dia ambil pulpen atau apa paku itu ya, ditusuk-tusuk begitu. Yang ditusuk bukan saya, yang ditusuk fotonya. Ya, yang ditusuk fotonya untuk apa? Melampiaskan dendamnya, untuk melampiaskan kekecewaannya, untuk menunjukkan, mengekspresikan kemarahannya itu dengan si foto itu. Nah, saudara, jadi ketika manusia ada di dalam bumi ini, dia langsung diincar sama si iblis. Ya. Dia mau rusak. Ya. Jadi idenya iblis apa? Ini makhluk yang dibuat oleh Allah yang begitu mulia ini akan aku buat sama seperti aku yang telah rusak ini. Jadi dirusak dengan apa? Dengan diberi gagasan-gagasan menurut caranya si iblis itu. Dirusak oleh si iblis. Nah, saudara, di sini kita tahu ya, kita sebagai anak-anak Allah yang telah ada benih ilahi di dalam hidup Anda punya kesempatan ya untuk dirusak oleh iblis. Karena iblis mengincar bahwa semua manusia ini jangan menunjukkan gambar Allah di dalam dirinya. Kalau boleh, semua manusia ini segambar dengan iblis gitu loh. Serusak dengan iblis itu. Nah, saudara, jadi sekarang kita harus hati-hati. Iblis berjalan berkeliling untuk apa? Untuk merusak citra Allah di dalam kehidupan kita. Khususnya dia merusak ya di area keluarga-keluarga Kristen. Ya, keluarga-keluarga Kristen. Nah, saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membentengi diri Anda sendiri. Tapi kadang-kadang kita tak mampu untuk mengcover anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita kena ya diserang oleh si iblis. Nah, sekarang kita lihat ya, ada hamba Tuhan hebat, ya. Dia sangat-sangat dikagumi dan sangat-sangat berhasil di dalam pelayanannya. Tapi kadang-kadang anak-anaknya ya tidak mencerminkan sebagai anak seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, ya. Nah, ini banyak sekali hal seperti itu. Bahkan di Alkitab pernah ada contoh, ya, Imam Eli, anaknya Hofni dan Pinehas, betul? Yang jahat bukan Elinya, tapi yang jahat anak-anaknya itu. Nah, Elinya karena dia segan menegur anaknya, akhirnya Tuhan juga marah terhadap Imam Eli saja, ya. Nah, saudara, jadi sekarang kita tahu bahwa kita ini punya kesempatan untuk dirusak oleh si iblis. Kenapa? Karena iblis adalah, karena kita adalah gambarnya Allah, dia nggak mau
kita serupa dan segambar dengan Dia, ya. Nah, boleh disimpulkan, iblis telah dari semula hendak merusak keluarga manusia yang merupakan gambar keluarga Allah di surga itu sebelum ada keturunan ilahi lahir. Adam dan Hawa telah dijatuhkannya ke dalam dosa, sehingga tak ada keturunan ilahi lagi di muka bumi. Iblis merusak benih manusia sejak muda, bahkan sampai sebelum mereka dilahirkan. Kain dibujuknya agar membunuh adiknya sendiri, walaupun Tuhan sudah berusaha untuk mengingatkannya. Ya, nah saudara, jadi iblis mencoba untuk merusak manusia ini sejak belum anak-anak itu lahir. Ya, nah kenapa? Karena anak-anak itu rusak, dibunuh oleh iblis sejak sejak masih dalam rahim ibunya. Ya, anak-anak kecil dibunuh olehnya, atau dari rahim telah mengalami penolakan orang tuanya, karena iblis juga mengerjakan melalui keinginan daging si orang tua yang melawan kodrat bayi itu. Lahirlah anak-anak tertolak, bahkan menjadi banci dan tomboi, anak-anak yang cacat dari lahirnya. Ya, sementara itu, ya sebaliknya, Allah tetap menghendaki adanya keturunan ilahi dari setiap perkawinan manusia. Ia memilih, Dia memanggil, Dia membenarkan, dan dimuliakan, supaya dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Yuk kita lihat ayat ini ya, di mana dalam Kejadian pasal 4, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah cerita tentang anaknya Adam, manusia pertama yang dibuat oleh Allah, yang serupa dengan gambarnya Allah. Ya, apa yang terjadi dengan anaknya Adam ini? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, saudara, terjadi pembunuhan. Ya, kakak membunuh adiknya. Kain membunuh Habil. Ya, nah, saudara, kapan? Ya, kenapa Kain membunuh Habil? Dari mana benih jahat itu muncul? Ternyata, saudara, kalau kita pelajari sejarahnya, ya, iblis berhasil mengintervensi manusia ketika manusia itu belum punya anak. Gitu ya. Ketika mereka belum punya anak. Jadi mereka masih bulan madu nih, gitu. Nggak ada bulan racun, gitu. Bulan madu. Gitu. Nah, ketika Adam dan Hawa masih berdua di taman itu, satu hari Hawa diperdaya oleh si ular. Lalu mengikuti arahan dan anjuran serta bujukan daripada ular atau si iblis itu untuk memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Di situ apa yang dilakukan oleh Hawa disebut atau dikategorikan oleh Allah sebagai pemberontakan atau ketidaktaatan. Pemberontakan atau ketidaktaatan akan menghasilkan hal-hal yang buruk ke depannya kalau tidak cepat diatasinya. Sebenarnya Allah mencoba untuk memperbaiki Adam dan Hawa ya. Ketika manusia itu telah makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu pada hari sejuk Allah datang. Dikatakan dalam Alkitab, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, mereka bersembunyi. Kenapa Tuhan datang? Sebenarnya Tuhan datang, memang ada rutinitas Allah ketika itu ya sering berbicara dengan manusia atau Adam dan Hawa. Ya, tapi kala itu Allah pasti punya rencana. Dia tahu manusia itu telah jatuh dalam dosa. Dia mencoba untuk memperbaiki manusia itu.
Tapi yang mau diperbaiki, ketika mendengar Allah datang di situ, dia tidak langsung datang kepada Allah, lalu meminta maaf kepada Allah, ya. Tapi dia malah bersembunyi. Ketika dipanggil oleh Allah, mereka malah menjauh. Ya. Nah, makanya sekarang kita perhatiin. Bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Betul ya? Dasar manusia itu nggak ada yang mencari Allah. Sampai Allah harus mencari manusia. Manusia yang berdosa ini terintimidasi terus, lalu sama si iblis ditekan ya dalam perasaan bersalah, sehingga dia punya perasaan tidak layak di hadapan Allah. Jadi untuk mencari Allah itu merasa tak layak. Bahkan ketika Allah datang pun, perasaan tidak layak itu membuat dia lari daripada Allah itu. Nah, saudara, di sini Allah tidak berhasil memperbaiki manusia itu ya. Nah, setelah itu manusia mulai beranak cucu. Orang tua ya yang rusak akan menghasilkan anak-anak yang rusak juga. Benihnya dari sini ini. Kenapa ada ide pembunuhan? Kenapa Kain ingin membunuh Habil? Dari mana? Nah, saudara, dimulai karena adanya benih ketidaktaatan, karena adanya benih pemberontakan yang telah tertanam di dalam diri manusia itu. Ya, ketika dia melahirkan anak itu sekarang ya dia akan mewarisi gen, kromosom dan DNA, betul? Sifat-sifat dari orang tua itu akan mengalir dalam diri anak itu juga. Nah, disinilah benih daripada ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa itu sekarang mempengaruhi anaknya, namanya Kain. Ketika Kain mulai berpikir akan membunuh Habil, gara-gara kedua anak ini sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan, lalu persembahannya Habil diterima. Persembahannya Kain tidak diindahkan, kata firman. Tidak diindahkan itu sama dengan ditolak. Ya, ketika melihat persembahannya ditolak itu, Kain marah. Ya, Kain marah. Dia mau bunuh adiknya, belum membunuh, tapi baru mau membunuh. Ketika Kain baru mau membunuh, Allah datang kepada Kain. Kejadian 4 ayat yang ke-7, perhatikan ya tadi. Nah, ayat yang ke-7, Tuhan berkata begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Jadi sebelum Kain melakukan pembunuhan, Allah sudah mengingatkan Kain. Kenapa kamu marah? Kenapa hatimu panas? Ya. Tapi Kain di sini diingatkan oleh Tuhan, nggak nurut sama Tuhan lagi. Dia tetap ya berpegang atau mengikuti perasaannya. Orang kalau mengikuti perasaannya, kalau dinasihati, pasti dia menolak nasihatnya, bukan? Siapa di sini yang pernah menasihati seseorang, ya? Lalu dia tidak peduli dengan nasihat Anda, ya loh. Gak usah urusan sama gua, ya. Kalau sekarang kan begitu, ya loh. Ini urusan gua, lu nggak tahu apa yang gua rasain, lu nggak ya? Nah, mungkin, ya loh. Kain nggak ngomong seperti itu sih, gitu ya. Tapi kalau boleh diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini, seperti kalau ada orang menasihati Anda, lalu Anda tidak suka dengan nasihatnya karena Anda mengikuti perasaan Anda, mungkin Anda akan ngomong seperti itu ya. Ya, gak usah, gitu. Nasihati gua, gitu. Gue sakit, gitu. Gue luka, gue marah, begitu ya. Nah, saudara, tapi Tuhan bilang gini, memang gejolak itu ada. Rasa marah itu ada. Karena persembahanmu ditolak. Karena fakta, karena realita itu. Tapi Tuhan bilang, kamu harus berkuasa. Kamu harus bisa mengendalikannya.
dinasehati seperti itu. Kain nggak nurut sama Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Ya, setelah itu dia nggak ngikuti nasihatnya Tuhan, dia malah mengajak adiknya. Ayat yang ke-8, baca lagi ya. Ayat 8 dikatakan di sini, kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Lah saudara, terjadi kerusakan ya. Anak yang punya sifat pembunuh. Nah saudara, ini kan sesuatu yang buruk terjadi. Keluarga yang awalnya didesain oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah ketika Allah memberkati mereka itu, supaya menghasilkan anak-anak ilahi itu, sekarang tidak terjadi. Loh? Malah yang ada, anak saling bunuh. Ya loh? Ada anak yang membunuh adiknya, saudaranya sendiri. Itu pasti bukan anak ilahi. Ya, siapa yang suka membunuh? Dalam Yohanes pasal 10, ayat 10, dikatakan ya, bagian B, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuh, siapa pembunuh itu? Si iblis. Jadi ketika Kain itu membunuh, dia ngikuti sarannya siapa? Dia ikuti perasaannya, lalu perasaannya itu ditunggangi oleh si iblis. Makanya Kain jadi pembunuh. Sama seperti iblis, si pembunuh itu. Harusnya Kain bisa menunjukkan kalau dia bisa menguasai dirinya, dia bisa menjadi keturunan ilahi, bukan? Tapi dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia keturunan ilahi. Sebuah desain Allah, tidak. Sekarang, Kain sekarang menjadi desainnya iblis. Ya, bukan keturunan ilahi, keturunan iblis, pembunuh. Amin. Ya, tapi saudara, walaupun faktanya seperti itu, Allah yang Maha Kasih itu, dia terus mengejar manusia. Dia tetap mempunyai kerinduan. Rencananya nggak boleh gagal. Keturunan-keturunan ilahi itu harus terbukti, harus muncul dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Baca sama-sama di sini ya. Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ya, ini ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Bapak saudara pasti hafal ya, ayat 28-nya bunyinya apa? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipanggilnya, ya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara, dalam segala perkara Allah turut bekerja. Siapa yang pernah mendengar khotbah bahwa Allah bekerja melalui kesalahan? Siapa yang pernah mendengar? Ya. Nah, dulu Pak Andreas pernah bikin judul khotbah itu. Allah bekerja melalui kesalahan. Banyak makhluk-makhluk yang telah berubah menjadi rusak karena kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lampau. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan, di tangan Tuhan itu, sesuatu yang rusak itu tidak dibuang oleh Allah. Dia tetap berinisiatif. Kalau boleh, kalau bisa, aku mau repair, aku mau perbaiki manusia yang rusak ini. Ya, sehingga ada yang menciptakan lagu itu ya.
yang telah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang, ya. Ya, yang telah rusak dibetulkan, dibenarkan, diperbaiki dengan penuh kasih sayang. Beda dengan manusia, ya. Kalau Anda melihat orang yang sudah rusak, ya, apalagi tambah parah lagi gelarnya, rusak parah, ya, rusak bin parah, gitu ya. Rasanya apa? Cepet-cepet injak, buang, gitu ya. Gitu ya. Buat apa orang kayak begitu? Tapi kalau orang-orang seperti itu ada dan ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan melihat dan Tuhan berpikir, ini barang rusak ini, harus aku perbaiki. Aku mau bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kuncinya cuma satu. Asal orang itu mau mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, di tangan Tuhan itu Anda akan bisa dipulihkan kembali. Yang telah hancur, rusak seperti apapun juga, bawa ke tangan Tuhan dengan kasih-Nya. Dia akan membebat Anda. Dia akan membalut Anda. Ya, dengan balsamnya, digosoknya, ya, disembuhkannya Anda. Lalu dipulihkan dia, karena dia mau memulihkan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, ini kabar baik bagi kita semuanya. Kalau Anda melihat ada keluarga-keluarga yang telah dirusak oleh iblis, mereka sudah hancur berkeping-keping, banyak mengalami berkali-kali kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Ya, jangan Anda buang, bawa kepada Tuhan. Tuhan mau hati yang remuk, hati yang hancur, tidak Engkau pandang hina ya Tuhan, betul? Dia akan rangkul orang itu dengan kasih-Nya. Lalu dia mulai dengan kesabarannya. Dia mau mendandani Anda kembali. Untuk apa? Diubah. Supaya rencana Allah dari awal itu boleh terjadi kembali bagi manusia-manusia yang nantinya akan dipulihkannya itu. Amin. Nah, sehingga muncul ayat ini, ayat 29 sampai ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakannya. Terjadi restorasi, pemulihan total di sini, perhatikan ya. Anda akan ditentukan, diubah kembali menjadi serupa dengan gambar anaknya. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus yang tidak ada cacatnya itu, ya. Sehingga Anda ditentukan, dipanggil, dipilih, dibenarkan dan dimuliakan, muliakannya. Amin. Nah, saudara, dia mau membenarkan Anda. Semua bentuk kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan di masa lampau, yang menjadi pijakan daripada si iblis untuk intervensi dan merusak keluarga Allah di muka bumi ini, ketika Anda datang kepada Tuhan, Dia ampuni dosamu, Dia ampuni dosamu, Dia hapus semua kesalahan-kesalahanmu, dan engkau dibenarkan di mata Allah, seolah-olah Anda tak pernah melakukan kesalahan. Itu yang dilakukan oleh Allah pertama kali. Dengan cara apa? Anda dijadikan manusia baru, ciptaan baru di dalam Dia. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sekarang sudah terbit. Amin. Nah, sekarang mulai muncul sini ya, mulai mengerti. Rencana Allah itu panjang. Kenapa saya harus cerita seperti ini dulu kepada Bapak Ibu Saudara? Karena sebuah rencana yang telah didesain, yang pernah dirancang oleh Allah itu, mengalami kegagalan di tengah jalan ketika dilakukan oleh Adam, betul? Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, dia membawa pemulihan,
untuk apa yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Adam yang pertama itu. Amin. Oleh sebab itu, kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ketika yang baru itu sudah terbit, sudah datang di dalam hidup Anda, artinya hidup Anda sekarang punya potensi, punya benih ilahi. Kalau ini terus didevelop, ditumbuhkan di dalam hidup Anda, dikerjakan di dalam hidup Anda, nanti akan menghasilkan, ya, benih ilahi itu akan tumbuh, baik melalui hidup Anda, dalam hidup Anda, maupun juga yang akan Anda wariskan kepada keturunan Anda. Sehingga rencana Allah untuk menghasilkan keluarga-keluarga yang memperanakkan anak-anak ilahi itu nanti mulai akan terrealisasi, mulai terwujud, ya. Nah, Tuhan Yesus yang mengerjakannya dalam kehidupan kita ini. Ya, Saudara, malam hari ini ya, kita bersyukur ya, kita bisa mendengar tentang bagaimana apa yang mau dikerjakan oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita ini. Sehingga apapun keadaanmu, Anda nggak usah merasa terintimidasi. Untung aku percaya Tuhan. Untung aku ada di tangan penjunan itu. Aku mau dibentuk ulang. Untuk dijadikan serupa dengan Allah. Nah, bicara menjadi serupa dengan Allah itu bukan nanti ketika Anda di surga. Serupa dengan Allah itu harus mulai dikerjakan, mulai dilakukan, dan mulai terjadi ketika Anda di bumi ini. Betul? Jangan bilang, oh, aku nanti sempurna kalau di surga. Aku kudus kalau di surga. Ya, kalau di bumi, nggak usah kudus. Banyak cacat dan celah, terus gitu ya. Nah, Tuhan kan maha ampun. Sehingga kalau datang pada Tuhan selalu nadanya begini. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Oh Tuhan, lihatlah, jangan marah ya, hamba-Mu ini cacat dan celah, gitu ya. Kami ini hanya cacing dan tanah liat, kami lemah Tuhan. Selalu begitu. Padahal Tuhan mau Anda mulai bertumbuh, Dia mau Anda mulai berubah sejak kita ada di bumi ini. Ya, boleh dikatakan bumi ini adalah tempat sekolah. Jadi, ya, bumi ini adalah tempat sekolah. Bumi adalah sekolah. Dosa telah merusakkan mereka semua. Tapi pengorbanan anakku dapat mengubah itu semua menjadi pelajaran. Ini kata Bapak nih. Dosa telah merusakkan mereka semua. Tapi pengorbanan Tuhan Yesus dapat mengubah itu semua menjadi sebuah pelajaran. Amin. Itu semua adalah pelajaran. Anakku, semua yang di bumi ini adalah pelajaran saja. Mereka yang berjalan dengan Rohku adalah orang-orang yang sedang disekolahkan dalam berbagai tingkat pendidikan. Yang sudah matang akan kubawa pulang untuk tinggal dalam kemegahanku dan tinggal bersamaku. Ya, sadari Bapak Saudara, di bumi ini kita sedang sekolah, pendidikan. Gelarnya nanti adalah sempurna. Ya, sekarang banyak ya pendidikan-pendidikan di muka bumi ini, sekolah-sekolah, universitas dibuka ya, di mana-mana, dan Anda atau anak-anak Anda masukkan ke situ ya. Nanti kalau lulus ya, jadi S1 ya, S2, S3 ya, S4 ya. Karena udah bingung STMJ, S ya. Wah, sudah ada orang yang tak pernah berhenti sekolah di muka bumi ini. Terus kejar gelar. Ya. Nah, di kalangan orang Batak nih khususnya ya. Orang Batak itu paling gemar ya, getol ngejar gelar. Ya. Satu kali saya naik waktu itu masih
naik Metro Mini, saudara. Metro Mini Blok M, Cinere, Blok M, ya, Blok A. Waktu itu masih kos di Blok A. Gitu. Lah, ternyata saudara itu keneknya Metro Mini itu loh, gitu. Itu sarjana. Jadi dia mencari mengadu nasib ke Jakarta dari kampung halamannya, gitu ya. Nah, gelarnya sarjana sudah. Tapi karena nggak ada yang menerima kerja di kantor ini dan itu, nah akhirnya, sudahlah, nyupir Metro Mini atau jadi kenaknya Metro Mini. Gelarnya sarjana, sudah ya. Nah, waktu kami ketemu dengan beberapa orang, Pak Torkis Sihaan dan Pak Alfred Sihaan, itu mereka juga ngomong gitu. Memang Pak, orang-orang Batak atau suku kami itu memang suka ngejar gelar-gelar seperti itu. Nah, Anda lihat ya, di dunia ini ada orang-orang yang begitu getol ngejar gelar. Artinya apa? Dia mau sekolah, ya. Nah, kalau tentang hal dunia, gelar dunia Anda, ya saja Anda mau mengejar mati-matian seperti itu, rela bayar ya untuk sekolah seperti itu. Ada sekolah yang dibuka oleh Tuhan, ya, yaitu Universitas Surgawi namanya. Ya, di Universitas Surgawi ini Anda akan dididik. Kalau Anda lulus, nanti gelarnya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Ya, menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kalau ada orang tanya, Pak, sampai kapan saya harus bertumbuh? Sampai kamu jadi sama seperti Yesus. Kalau belum jadi sama seperti Yesus, jangan pernah berhenti bertumbuh. Amin. Nah, bagaimana cara bertumbuhnya? Kejar gelarnya. Sekolah di bumi ini. Tadi Allah bawa berkata, anakku, semua peristiwa, semua apa yang ada di muka bumi ini adalah pelajaran belaka. Ini hanya pelajaran saja. Ya, ada orang menikah, kadang-kadang ngalami gitu ya, kegagalan, gitu ya. Ada orang menikah berantem terus, gitu ya. Ada orang menikah dalam keluarganya ada yang harmonis, ya, dan sebagainya dengan segala macam kondisi mereka. Pernikahan itu pelajaran. Anda belajar. Tujuannya apa? Nanti supaya Anda bisa mengenal, tidak kagok lagi ketika Anda menikah dengan Tuhan Yesus. Ini hanya pelajaran, karena apa? Semua yang di dunia itu adalah gambar dan bayangan akan apa yang terjadi nanti di surga. Amin. Ini hanya contoh soal. Anda sanggup mengerjakannya, soal-soal seperti ini. Nah, saya percaya, nilainya pasti ada. Ketika Anda dinyatakan lulus, nanti Anda akan masuk dalam grade yang berikutnya. Ketika Anda masuk dalam grade berikutnya lebih tinggi, contoh soalnya juga lebih berat sedikit, betul? Ya. Nah, lulus lagi, naik lagi ke grade berikutnya, ke level berikutnya, ke tingkat berikutnya. Lah, di tingkat berikutnya, nanti Anda juga akan mengalami soal-soal pelajaran yang lebih berat lagi, betul? Nah, jadi semakin tinggi sekolah Anda, dalam kerohanian Universitas Surgawi ini, ujiannya nanti, materinya yang diberikan oleh Allah juga semakin besar. Ya. Nah, anak SD sama SMP, SMA, kan beda ya. Soal-soalnya pasti beda, betul? Nah, saya tuh sampai hari ini cuma ingat waktu sekolah di SD ini ya, ini Budi, ini Ibu Budi, ya Wati, kakak Budi, itu kayak gitu. Pelajaran SD itu kan dulu gitu. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Paman Budi. Habis itu saya tahu-tahu udah SMP sudah. Nah, di SMP baru mengenal dulu bahasa Inggris ya, baru mengenal fisika, baru mengenal kimia gitu ya. Nah, baru nih. Nah, tapi dasar aja. Ketika mulai SMA gitu, mulai ini contoh-contohnya, wah lebih lagi gitu ya. Nah, saudara Anda tahu, nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin hari ini Anda baru disodorkan tentang soal-soal yang dasar, basic. Mungkin Anda masih ada duduk di SD. Kerjakan.
Nggak lama kok, cuma 6 tahun. Lulus itu, Anda sekolah SMP, SMA, dan seterusnya. Jangan pernah berhenti belajar. Belajarnya pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Nah, kalau Anda mulai frustasi karena mengejar target seperti Yesus itu kan nggak semudah membalikkan tangan, betul? Tapi ada Roh Kudus, itu mamimu, ya, yang akan mendorong Anda, yang akan mengencourage Anda supaya Anda bisa mengerjakan, ya, apa yang soal-soal yang diberikan oleh Allah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekarang kita harus menganggap bahwa ketika saya di bumi ini, saya sedang sekolah. Bumi ini adalah sekolah. Setiap kejadian, setiap peristiwa, ini hanya materi pelajaran. Ada orang curhat sama saya, Pak, waduh, kemarin Bapak nggak ngerti sih, gitu. Tapi sekarang puji Tuhan, akhirnya beres segala macam, gitu ya. Wah, Pak, masalahnya gini, ya. Sampai saya bergumul itu 6 tahun, Pak, gitu ya. Cukup lama dan sebagainya. Ya, tapi sekarang sudah beres, Pak. Ya. Wah, lalu saya bilang gini, ya, puji Tuhan bisa beres. Tapi satu hal yang mau saya tanya pada Anda, pelajaran apa yang Anda dapatkan 6 tahun bergumul dengan persoalan itu? Nah, cilakanya dia nggak menerima pelajarannya. Itu nggak dapat pelajarannya. Gitu loh. Ya Pak, saya nggak ngerti. Yang penting hari ini saya beres aja. Ya, saya bilang, sekolah lama, gitu-gitu. Lalu nggak ngerti tentang pelajaran apa yang Anda pelajari. Ya, itu soal-soal yang diberikan kepada Anda itu percuma. Betul nggak itu? Terjadi dalam hidup Anda. Coba kembali renungkan. Nilai apa? Dengar ya? Yang boleh Anda dapatkan ketika kamu ya, mengalami persoalan dalam hidupmu selama 6 tahun itu. Dia baru mikir, renungkan itu. Ah, belum kepikir, Pak. Ya sudah. Ya. Nanti kalau sudah kepikir, sudah menemukan ya, pelajaran apa yang kamu dapat, nanti bagi ke saya. Telepon ke saya. Ya. Gak tahu berapa minggu kemudian gitu, dia telepon, Pak, gitu loh. Setelah tak pikir-pikir, setelah tak rasa-rasakan, gitu ya, sekarang aku baru mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Sekarang aku baru ngerti, Pak. Aku menemukan pelajarannya. Aku menemukan mekanismenya. Nah, kalau kamu sudah bisa menemukan sebuah mekanisme itu, kamu bisa menjadi pembimbing bagi adik-adik rohanimu, bukan? Karena kamu pernah mengalami. Kita dimuridkan untuk memuridkan, betul? Seperti kemarin saya katakan di seminar. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Bagaimana Anda yang pernah dipulihkan, bagaimana Anda yang pernah disembuhkan, Anda nggak bisa memulihkan orang lain. Karena Anda hanya mengejar mujizatnya saja. Tapi tak pernah tak pernah mendapatkan pengertiannya. Ngerti mekanismenya. Oh, kalau orang sakit itu gini. Nanti Anda bisa nasihati orang lain gitu loh. Betul? Belajar ya. Ayo mulai belajar. Yang pernah ngalami sekolah tapi belum ngerti pelajarannya, coba renungkan. Lalu tanya Tuhan, Tuhan kenapa kemarin kau izinkan aku ngalami ini? Sampai berlarut-larut seperti ini. Nanti Tuhan akan kasih tahu. Maksudnya begini loh. Supaya kamu nangkep sebuah mekanisme. Ya lah. Sampai Anda mengerti. Oh begitu toh. Ya. Lalu Anda bisa nyanyi. Yang dulu tak ku mengerti. Sekarang kau buat mengerti. Nah. Itu namanya orang belajar. Ngerti. Betul? Nah, ngerti.
Nah, orang yang ngerti cepat dan sebagainya, nanti akan dikejar-kejar sama teman Anda yang nggak ngerti, gitu. Dia mencoba untuk nyontek kepada Anda, tuh ya. Itu kalau di sekolah kan gitu, gitu. Tolong dong, ajarin dong. Nah, itu seperti itu ya. Aku belum ngerti dong yang ini, ya. Sama-sama sekolah di tempat yang sama, tapi ada yang tak mengerti, ada yang mengerti juga. Tuh? Ya, saudara. Sekarang kita mulai memahami. Hidup di bumi ini sekolah. Aku harus mengerti. Aku harus lulus. Dan nangkap pengertian dari pelajaran-pelajaran ini. Amin? Ya. Kalau Anda sudah mulai mengerti, menangkap ada pengertian dan pengajaran yang Anda dapatkan dalam materi soal-soal yang diberikan oleh Allah. Anda tidak akan takut dengan namanya masalah. Setiap ada masalah, Anda akan terima dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan aku mengalami ini, supaya aku mengerti sesuatu. Amin. Ya, supaya aku mengerti sesuatu. 1 Korintus pasal 11 ayat 32. Yuk baca sama-sama. 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, ya, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi ada dua istilah hukum. Dihukum, ya, menerima hukuman. Satu dari Tuhan, satu dari dunia. Dunia ini memang, ya, telah dihukum, betul? Jadi orang yang ada di dalam dunia ini, dia akan ikut dihukum bersama dengan dunia. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, sebuah konsekuensi dari apa yang Anda lakukan karena pelanggaran Anda, lalu Anda dihukum oleh Tuhan, ya. Kita tidak dibinasakan, tapi kita dididik oleh Tuhan. Dalam pendidikan ini tujuan Allah apa? Nah, supaya Anda mengerti, supaya Anda jerah, supaya Anda kapok, ya, dan nggak mengulangi kembali. Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Amin. Diajar oleh Bapa dan setelah mendengar, belajar, mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, dari beberapa orang yang diajar ini, ya ternyata nanti ada beberapa orang yang akan keluar dari sekolahnya. Atau dari perangkap si iblis yang membuat hidup mereka terhenti. Tak mengalami kemajuan lagi. Sampai mati atau menghabiskan waktu mereka tanpa ada hasilnya. Ya, jadi ada beberapa orang akan keluar dari sekolahnya, ya, dan diperangkap si iblis yang membuat hidup mereka terhenti, stagnan. Sehingga tak mengalami kemajuan sampai mati, waktunya habis tanpa ada hasilnya. Ada enggak seperti itu? Banyak sekali. Ya, orang-orang yang meradang, menderita di dunia ini, lalu sampai hanya berpikir, aduh, gitu, mati mending, gitu ya. Ada yang begitu loh, gitu. Mending mati, gitu loh. Nah, ada orang pernah ngomong seperti itu karena sudah bosan dengan penderitaan itu. Lalu saya bilang gini, oke, semua orang pasti mati. Tapi mati dengan keadaan seperti ini, apakah kamu sudah siap menghadap Tuhan? Ya, apakah kamu sudah siap menghadap Tuhan? Kamu belajar apa di dunia ini? Kamu kenal Tuhan tentang apa di dunia ini? Ya, di dunia ini belajar sesuatu. Dalam penderitaan ini jangan menyerah. Ambil pelajarannya. Saya bangkitkan imannya. Lalu dia bangkit. Ya, lalu dia mulai bilang, oke Pak, tolong doain saya. Kalau Tuhan buat mujizat, saya mau serius dengan Tuhan. Ya doain. Tuhan, Engkau mendengar
Apa yang dikatakan oleh dia? Dia mau belajar. Beri kesempatan Tuhan untuk dia belajar. Sembuh, saudara. Saya nggak tengkeng penyakitnya. Ya, saya datang pada Tuhan, saya bilang, Tuhan, dia mau belajar. Semangat, sembuh. Sekarang hidupnya coraknya berubah. Dalam segala situasi, keadaan apapun juga, dia mulai merenung. Tuhan, Engkau bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini saya ngalami begini. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Itu pertanyaan dalam setiap kehidupannya itu. Selalu dia tanya Tuhan seperti itu. Walaupun waktunya nggak sebanyak orang-orang yang belajar dari kecil, tapi dia sanggup, dia pernah atau bisa mendapatkan ya pelajaran-pelajaran dalam hidupnya itu, dalam waktu yang singkat itu. Ya, nah setelah berapa tahun ketemu dengan saya lagi, dia bilang, Pak, puji Tuhan, terima kasih atas nasihatnya kemarin. Saya pengennya hidup terus, Pak. Loh kenapa? Saya mau belajar banyak, Pak. Lah gitu. Wah, saudara. Ya. Nah, di sini coba Bapak Saudara, ada nggak yang berpikir seperti itu? Apa ada, mungkin Bapak Saudara ada yang bilang, aduh cepat mati deh gitu. Jangan. Kalau diberi kesempatan hidup, itu artinya Anda diberi kesempatan untuk banyak belajar. Amin. Dan Anda bisa memetik banyak pelajaran ketika Anda di muka bumi ini. Jangan izinkan iblis mensabotase Anda. Ya, mengurung Anda. Anda di dalam perangkap si iblis itu. Sehingga Anda mengalami stagnan. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus ada kemajuan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, yang kedua, saudara, ya, ada contoh lagi. Bapak berkata, ada pula yang mampu melompat keluar dari jebakan itu dengan kekuatan mereka sendiri dan berlomba lagi mencapai garis akhir. Ya, ada yang seperti itu juga ya. Lalu dia mulai nyanyi, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Itu mulai berpikir dengan kekuatannya sendiri gitu ya, mau meraih menang dari peristiwa ini peristiwa dan itu berjuang ya, tapi tidak mengandalkan Tuhan dengan skillnya, dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri ya untuk mencapai garis akhir nanti ya. Nah, yang ketiga Saudara ya, ada orang yang keluar dari sekolah bumi ini. Nah, ini saya harapkan Bapak Ibu Saudara ada dan menjadi seperti orang yang ketiga ini. Namun yang bertobat kepadaku akan mendapat segala pertolongan yang mereka butuhkan untuk dapat mencapai panggilan tertinggi mereka yang telah ditetapkan di surga. Amin. Apa artinya bertobat? Nurut Tuhan. Betul? Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia nggak nurut. Nah, awal daripada kerusakan manusia itu dimulai dari ketika Adam dan Hawa berontak, nggak taat kepada Allah. Sekarang kita sebagai keturunan Adam, manusia ini, kita harus kembali bertobat. Kalau dulu Adam dan Hawa, dia nggak taat, dia nggak nurut, sekarang kita bertobat. Ya, coba kalau Anda lihat ada orang yang nggak taat dan nggak nurut, lalu kamu bertobat nggak sih? Apa yang Anda harapkan? Supaya dilakukan oleh orang yang tidak taat dan tidak nurut itu. Dalam konteks bertobatnya. Jadi orang taat ya. Jadi orang nurut. Sama. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kamu tahu asal muasal dari kejatuhan manusia sampai manusia itu rusak seperti itu. Karena ketidaktaatan seseorang itu. Nah, sekarang kita mulai. Ketika kita bertobat, ya, kita menurut dengan dia akan menolong kita.
apa saja yang kita butuhkan dalam pendidikan ini, dia akan memfasilitasi dalam kehidupan kita. Sehingga kita sampai mencapai pada puncak panggilan yang tertinggi. Ya, yaitu panggilan yang telah ditetapkan dari surga. Saya sangat-sangat terinspirasi dengan kehidupan Rasul Paulus. Betul? Paulus itu ketika telah bertobat, dia masuk dalam panggilan Allah. Dia ngerti arti panggilan hidup ini. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Kalau aku hidup, berarti aku harus menghasilkan buah. Beberapa statement-statement yang diucapkan oleh Paulus itu menunjukkan tekad daripada orang yang bertobat. Men. Aku melupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari sampai mencapai tujuan, yaitu panggilan yang tertinggi. Amin. Allah memanggil kita masuk dalam panggilan Allah yang tertinggi. Jangan hanya mengejar pencapaian menurut kapasitas kemampuan Anda. Tapi Anda harus tahu, Tuhan, kenapa Engkau selamatkan aku? Engkau panggil aku menjadi apa? Dan bagaimana? Nah, di sini kita harus mengerti, ya. Oleh sebab itu Anda harus chatting juga, tanya Tuhan gitu ya, bertobat dan bersandar kepada Tuhan setiap hari. Nah, Saudara, ketika Bapak Saudara nanti telah mengecap semua pelajaran-pelajaran yang Tuhan memang berikan soal-soalnya kepada Anda. Materi-materi pelajaran itu sudah Anda pelajari dengan baik. Anda dinyatakan mampu. Nanti Tuhan akan memakai hidup kita ini. Ya, ini akan kita bahas besok. Bahwa surga sedang mencari asisten-asisten. Ya, kalau di kampus ada asdos, ya, dia punya keponakan, ya, di BINUS itu jadi asdos, asisten dosen, ya. Nah, dia bukan dosen, ya. Dia asisten dosen, ya. Nah, jadi dia mengetahui, dia mengerti lebih dahulu daripada mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, udah nggak ya? Nah, dia lebih dulu dapat, ya, lalu dia membagi share kepada mereka. Dosennya tetap ada, tapi dia hanya asdosnya saja. Ya, Tuhan tetap yang akan mengerjakannya dalam kehidupan semua orang, tapi dia membutuhkan orang-orang yang cakap menjadi asisten-asisten Allah yang ada di muka bumi ini. Amin. Nah, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Siapa yang mau melamar jadi asdos nih? Asisten-asisten. Nah, besok ya, datang lagi, kita akan bersama-sama untuk belajar kembali firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.